Salam Mangrover, selamat datang kembali sahabat Matkesem. Nah, untuk cerita kita kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat spesial, yaitu Matkesem Popapu dan Bogebo. Coba deh rileks sejenak, ambil posisi paling nyaman. Kisah yang mau saya ceritakan ini bukan sekedar dongeng biasa loh. Ini adalah cerita tentang kebaikan, empati, dan ya sedikit keajaiban yang bersembunyi di balik tenangnya hutan mangrove kita. Yuk kita mulai perjalanannya. Bagian pertama dari kisah ini, sore hangat bersama Amal. Bayangkan suasana sore yang begitu hangat ya, matahari mulai condong ke barat, sinarnya keemasan. Di jalan setapak yang tenang ini, ada dua anak perempuan manis berusia 10 tahun, namanya Amal dan sahabatnya Ute. Mereka lagi jalan santai sambil membawa sesuatu yang wah aromanya luar biasa menggoda. Mereka baru saja mengambil pesanan combo api-api untuk mama di rumah. Wangi oncom gurih yang bercampur dengan udang dan rempah, benar-benar bikin perut keroncongan. Amal sudah membayangkan betapa senangnya senyum mama saat menerima camilan hangat ini nanti. Tapi, cerita berlanjut ke bagian kedua, sihir jahil sang Bogebo. Nah, di balik rimbunnya pohon, ternyata ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi mereka. Itu adalah Bogebo. Dia ini seorang penyihir laki-laki berumur 40 tahun, wajahnya berkerut masam, dan sejujurnya, sifatnya sangat egois. Alih-alih menyapa Amal dan Uteh dengan ramah layaknya orang dewasa, mata Bogebo malah tertuju pada bungkusan combro yang harum itu. Dengan nada dengki, dia bergumam, "Aku mau minta camilan itu dengan caraku." Bogebo zoom. Dan begitu saja, dia merapal mantra jahilnya. Ya ampun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar bikin kaget. Dalam sekejap mata, bungkusan combro yang dipegang erat oleh Amal tiba-tiba tersentak dan melayang begitu saja dari tangannya. Meluncur cepat di udara, langsung membelah angin menuju genggaman Bogebo. Hati Amal hancur banget melihatnya. Bayangkan saja, jerih payah untuk sang mama dirampas begitu saja tanpa belas kasihan. "Tolong, combro api-apiku dibawa terbang!" jerit Amal kepanikan. Suaranya bergetar menahan tangis, sebuah perpaduan antara kaget, sedih yang mendalam, dan rasa tidak berdaya di tengah heningnya sore itu. Untungnya, kita masuk ke bagian ketiga, keajaiban baik peri Popapu. Tepat saat air mata Amal hampir menetes membasahi pipi, tiba-tiba muncul secercah cahaya keemasan yang sangat indah dan terang. Dari balik cahaya itu, hadirlah peri Popapu. Dia adalah peri kecil yang cantik jelita, dengan sayap yang memancarkan cahaya lembut yang langsung menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Tanpa buang waktu sedetik pun, dengan tongkat ajaib di tangannya, Popapu menatap tajam tapi tetap anggun ke arah penyihir usil itu. "Dasar Bogebo, Popakadabra!" serunya tegas. Seketika, percikan sihir kebaikan menyebar seperti debu bintang, menghangatkan suasana dan langsung mematahkan kutukan kasar Bogebo tadi. Wah, rasanya lega sekali melihat apa yang terjadi setelahnya. Combro api-api yang sempat dirampas itu perlahan melayang kembali dengan sangat lembut ke pelukan tangan Amal. Tapi tunggu, hukuman untuk Bogebo ternyata belum selesai. Tiba-tiba saja, dari langit yang kini keemasan, puluhan combro ajaib berjatuhan, menghujani penyihir pemarah itu bertubi-tubi. Bruk, bruk, bruk! Bogebo sampai kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di tanah dengan keras. Sambil mengusap kepalanya yang pusing, dia cuma bisa menggerutu kesal. "Kau lagi, Popapu?" Benar-benar, keadilan dari langit yang tidak terduga ya. Nah, dari kisah tadi, mari kita beralih sejenak ke bagian keempat, rahasia resep combro mangrove. Sahabat Matkesem, keajaiban sejati itu sebenarnya benar-benar ada di dapur kita, berakar kuat dari rimbunnya hutan mangrove. Buah api-api ini adalah berkah alam Nusantara yang luar biasa. Coba kita intip sedikit rahasianya ya. Pertama-tama, kita tumbuk olahan buah api-api ini dengan penuh kelembutan dan kesabaran, sampai teksturnya hancur sempurna. Lalu, campurkan dengan kebaikan bumi lainnya. Ada oncom yang gurih, irisan daun bawang yang segar, sedikit cabai biar hangat, seledri yang harum semerbak, dan potongan udang laut segar. Tinggal digoreng perlahan sampai matang dan warnanya berubah keemasan. Begitulah keajaiban mangrove diciptakan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, pesan kebaikan hari ini. Alam selalu punya cara untuk mengajarkan harmoni dan keseimbangan kepada kita. Dari kisah ketulusan Amal dan keegoisan Bogebo tadi, pesannya sangat jernih kan? Kita tidak boleh meminta sesuatu dengan cara memaksa, mengambil hak orang lain, atau menggunakan cara-cara yang egois. Segala sesuatu di dunia ini, entah itu kasih sayang, pertolongan atau bahkan sekedar sepotong camilan sore dari seorang teman, harus diminta dengan cara yang sopan, menghargai, dan hati yang tulus. Kebaikan yang tulus itu adalah sihir yang paling kuat di alam semesta. Saat kita meminta dengan kerendahan hati, semesta pasti akan mengabulkannya dengan cara yang jauh lebih indah.
Pada akhirnya, kebaikan sejati itu sangat mirip dengan ekosistem hutan mangrove yang kita cintai ini. Ia melindungi, menenangkan jiwa, dan selalu memberikan kehidupan yang melimpah bagi siapa saja yang merawatnya dengan cinta kasih. Jadi, pertanyaannya untuk Anda hari ini, sihir kebaikan kecil apa nih yang akan Anda sebarkan kepada orang-orang di sekitar Anda hari ini? Mari kita renungkan sama-sama ya. Terima kasih sudah berbagi keheningan dan menikmati cerita ini bersama saya. Semangat Mangrover!